Baik, nah pemirsa kembali lagi di Special Talk Show. Dan dengan hadirnya MPP ini menjadi tonggak sejarah di mana Banda Aceh memasuki era baru pelayanan publik. Dan keberadaan MPP ini memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat kota dalam mendapatkan pelayanan. Saya masih bersama Bapak Wali Kota dan juga Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Pak Wali Kota, lembaga yang sudah tergabung begitu ya, sudah join dengan mal pelayanan publik ini di mana apa saja nih Pak? Oh iya baik, pertama sekali PTSP yaitu Dinas Perizinan Kota Banda Aceh, kemudian Disduk Capil ya, benar, Pak. sudah ada loket juga di situ. Kemudian beberapa bank Aceh Syariah, bank BCA, kemudian BNI ya, BRI Pak, BRI ya. Kemudian Bank Syariah, BCA Syariah juga. BCA Syariah, kemudian juga Bank PT Mahira Muamalah Syariah, Lembaga Keuangan, BPN, kemudian BPJS, kemudian Kepolisian, Polresta, kemudian PTSP Provinsi, kemudian Kejaksaan, kemudian Departemen Agama. Kemudian juga ada Imigrasi, Pak. Ya, imigrasi. Kemudian Samsat ya. Nah, itu beberapa dan Jasara Harja juga sudah ada. PLN, PDAM, kira-kira seperti itu ya. Yang sudah ada, yang seingat saja mungkin masih ada yang lain, dan itu nanti masih ada kemungkinan yang akan bertambah lagi. Ada di situ. Kita tahan dulu ya Pak ya. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Iya, selamat sore. Iya, selamat sore Ibu Risa di Nesu ya Ibu ya. Silakan Ibu pertanyaannya. Jadi gini, saya kan Halo. Iya, terputus. Silakan dicoba kembali dengan suara yang lebih besar lagi ya Ibu Risa ya. Baik, kita masih menunggu di 082361609090. Bisa dilanjutkan kembali Pak Wali Kota. Ya, kita harapkan nanti ada yang paling hebat menurut dari Kemenpan RB. Waktu ngecek kita punya Tashil di situ, lembaga yang mengelola tentang mengatur tentang masalah jamaah haji dan jamaah umrah. Baik. Jadi ini tidak ada di Indonesia yang lain, kecuali di Banda Aceh. Dan itu kantornya luar biasa dan berada di tengah-tengah daripada mall pelayanan publik. Kemudian di samping itu juga kita punya supermarket ya, ada Pasar Aceh sendiri, ada Subia yang mudah diakses oleh masyarakat, kemudian dekat dengan Masjid Raya Baitur Rahman. Nanti kita harapkan kita mungkin akan suatu saat akan kita buat akses langsung ke Masjid Raya Baitur Rahman. Kemudian dilengkapi dengan adanya musala, ada tempat mainan anak-anak ya. Jadi nanti juga akan disiapkan juga di tengah-tengah itu ada berupa kafe ya. Sehingga semua ada di situ. Baik. Insyaallah. Insyaallah. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore dengan halo. Iya, halo Ibu Risa, kembali tersambung di Aceh TV. Silakan Ibu Risa pertanyaannya. Iya, jadi saya mau tanya sama Pak Wali Kota. Halo. Terus lagi. Terputus kembali ya. Ini sepertinya nih fansnya Bapak nih. Ya Ibu Risa, kami masih menunggu penelpon Anda, tidak apa-apa, silahkan dicoba kembali. Ya Pak Muklis, ini kita melihat bahwasanya Aceh ini adalah sebuah daerah yang sangat istimewa dengan keislamannya, syariah Islamnya. Nah, bagaimana cara Anda melihat mal pelayanan publik ini bisa mempacking syariah Islam dalam kearifan lokal yang ada di Aceh? Ya, kalau menyangkut dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersentuhan dengan izin, yang memerlukan izin, tentu kita harus menggiring bahwa kegiatan itu harus memang benar-benar memperhatikan kearifan lokal, seperti kegiatan seni budaya. Kemudian juga ini misalnya pemasangan iklan. Nah, itu Pak Wali selalu respect kalau memang ada yang sedikit itu misalnya gambarnya itu cenderung
bertentangan dengan kearifan lokal, dengan adab budaya kita, apalagi misalnya sampai dengan bertentangan dengan syariat Islam. Itu kita tidak izinkan dan segera akan kita turunkan. Kita perintahkan itu pemiliknya untuk diturunkan. Demikian juga misalnya kegiatan keramaian. Itu selalu kita mewanti-wanti kepada penyelenggara atau panitia itu agar memperhatikan itu adat budaya kita, kearifan lokal kita, dan jangan sampai juga itu bertentangan dengan syariat Islam. Itu memang satu komitmen kita. Dan itu memang kita ini Banda Aceh kan kota gemilang dalam bingkai syariah. Tentu itu harus memang benar-benar kita perhatikan, Ibu. Baik. Nah, dengan nantinya grand launching-nya ini akan diadakan kapan, Pak? Ini nanti juga yang pertama kita melihat lagi kesiapan kita dan Menpas sendiri juga memonitor terus perkembangan kita. Setelah itu nanti kita akan berkomunikasi dengan mereka, dengan Kemenpan, terutama dengan Ibu Novi tadi, asisten deputinya. Beliau sangat respect memang dengan MPP Banda Aceh. Kalau yang benar-benar sudah siap nanti, dan juga kita tergantung juga dengan waktu menteri. Kapan Bapak Menteri punya waktu, mungkin nanti akan ada informasi lebih lanjut dari itu. Dan juga yang paling penting memang kesiapan kita sendiri, kesiapan MPP itu. Baik, tadi Pak Wali Kota juga sudah menyebutkan ada travel yang bisa untuk berkonsultasi tentang umroh dan juga haji. Iya. Nah, selain travel ini, apa yang dimiliki oleh Mall Pelayanan Publik yang ada di Aceh yang tidak dimiliki di daerah yang lain, Pak? Tasel itu memang kan hampir setahun lebih barangkali beroperasi di pasar Aceh itu. Yeah. Di lokasi yang bersamaan dengan kita sekarang itu berada memang persisnya di tengah-tengah areal MPP itu. Ya, dan Pak Wali sendiri hari itu yang meresmikan di awal 2018 ya Pak Wali kalau saya nggak salah. Nah, dan itu memang selama ini masyarakat yang ke situ adalah masyarakat yang hendak melakukan ibadah haji atau umrah untuk dilakukan foto biometrik, foto mata itu, sehingga nanti masyarakat yang ke umrah atau haji itu tidak lagi antri di keimigrasian di sana, dan bisa langsung melewati itu. Itu satu kemudahan di sana nanti. Alhamdulillah ke depan dengan ada ini sudah lebih hidup lagi nanti. Tasel itu sendiri juga nanti mungkin akan lebih menjadi perhatian karena ini juga berkenaan dengan travel lainnya yang memberangkatkan ibadah umrah atau yang mengelola ibadah haji. Nah, ada kerjasama dengan PT Tasel itu. Baik, ini sangat memudahkan sekali bagi orang yang juga membutuhkan informasi lebih lanjut, dan ini juga free ya Pak ya. Benar. Baik, benar. Pak Wali Kota, sosialisasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh terhadap untuk memberitahukan informasi bahwasanya di Banda Aceh sudah ada loh, begitu Pak? Ya, kita sejak dari jauh hari sudah mengatakan bahwa Banda Aceh ini akan kehadiran daripada mall pelayanan publik, dan ini juga kita promosikan melalui media cetak ya, media cetak dan juga dengan media elektronik. Dan juga seperti ini juga, ini adalah bagian daripada pengenalan kepada masyarakat. Jadi kalau mall pelayanan publik ini kita harapkan masyarakat tahu keberadaannya dan fungsinya. Dan ini akan terus kita lakukan. Dan juga sosialisasi itu tidak hanya dilakukan oleh pihak kami pemerintah sebagai pengelola mall pelayanan publik, tapi juga nanti instansi-instansi yang berada di area MPP itu juga ikut serta. Mereka bisa memperkenalkan di tempat layanan, misalnya listrik ya kan ramai, PDAM kan ramai, kemudian juga perbankan. Jadi dengan sendirinya itu sudah kolegial mempromosikan terhadap mall pelayanan publik ini. Dan kita mall pelayanan publik ini juga nanti akan kita promosikan secara terus menerus ya, supaya masyarakat ini bisa tahu, dan kita juga di dalam setiap ada kesempatan untuk berbicara dan pidato juga kita memperkenalkan mall pelayanan publik ini agar masyarakat, karena ini orang kan masih berpikir mall pelayanan publik ini kan mungkin berbelanja di situ. Iya.
Tapi ini adalah belanjanya pelayanan. Ya. Jadi memudahkan pelayanan, terciptanya efisiensi dan tidak lagi putar mundar mandir di jalan karena harus ke sana harus ke sini, tapi di situ juga sudah bisa. Nanti mengurus SIM juga bisa di situ. Ya, artinya ini sangat memudahkan. Ya. Lagi-lagi Anda bisa melakukan berbagai macam aktivitas, Ya. kegiatan dalam satu waktu, satu hari saja, Ya. begitu. Nih Pak, ada yang menarik, Mal Pelayanan Publik ini juga menyediakan layanan mengurus perizinan, daftar umrah hingga nikah nih Pak. Ya. Nah, di sana juga ada disediakan satu pelaminan yang dapat digunakan oleh pengantin jika ingin melangsungkan akad nikah. Ya. Cerita dong Pak, seperti apa nih? Iya, Kenapa harus ada pelaminan di sana Pak? Kemarin itu ada cerita-cerita sama orang diganggunya, saya marah. Ini jangan sampai ada yang nanti kalau biasanya orang yang datang ke sini seolah-olah sembunyi gitu. Tidak, ini justru di tempat yang lebih terbuka ya. Di tempat yang lebih terbuka, karena bisa saja nanti diharapkan wali kota atau kapolres atau siapa itu bisa hadir ke situ menjadi saksi. Jadi tidak ada disembunyikan, karena bagaimanapun nikah itu harus di depan para saksi ya. Dan ini tujuannya juga adalah barangkali ada yang tidak mampu menyediakan tempat ya, tidak mampu seperti tadi itu ada kebutuhan-kebutuhan administrasi dalam, di situ sudah ada semua. Datang, persiapkan administrasi, datang ke situ, langsung selesaikan secara adat. Jadi kalau yang untuk nikah ini bisa langsung selesai dalam 1 hari nih Pak, pengurusannya sampai mereka akan nikah di situ Pak? Iya, saya rasa bisa itu. Bisa, karena sudah ada semua di situ. Jadi tidak perlu lagi harus ini, karena ini kan memang tujuannya ya di situ. Yang penting calon istri, calon suami, dan juga mungkin para saksi hadir. Jadi sehingga ini yang diperlukan. Perangkat ini hadir, sudah bisa dilaksanakan dieksekusi di situ kan. Jadi kalau biasanya nih pemirsa, kita juga semua tahu masyarakat bahwasanya Bapak Aminullah ini sangat sering menghadiri pesta ya Pak ya, di gedung-gedung dan juga di berbagai undangan beliau menyempatkan ya. Jadi kalau biasanya beliau hadir sebagai tamu ya, siapa tahu dengan adanya Mal Pelayanan Publik yang bisa langsung menikah di tempat ya, ini langsung bisa menjadi saksi ya Pak ya. Tidak menutup kemungkinan Pak. Iya, saya sering menjadi saksi di masjid, ya, di Masjid Raya ataupun di Masjid Oman ataupun di tempat lain. Sering saya diajak oleh masyarakat, kalau saya sempat saya mau menjadi saksi nikah. Dan di situ juga seperti itu, kalau ada waktu nanti diajak untuk menjadi saksi, saya bersedia untuk menjadi saksi. Ya, luar biasa sekali. Ini ya. bisa langsung mendaftar ya. Ya. Boleh, tidak apa-apa, yang penting dilaporkan 3 hari sebelum ya misalnya kan, supaya tidak double dengan acara-acara yang lain. Saya bersedia hadir supaya masyarakat, karena begini, begitu masyarakat itu sudah punya kemudahan-kemudahan yang lain ya, katakanlah kebutuhan primernya ya, ini sekarang masyarakat mana wali kota saya ya, begitu ada acara pesta wali kota nggak pernah hadir. Begitu ada acara-acara yang resmi pun wali kota nggak pernah hadir. Berarti wali kota saya itu belum ada. Nah, gitu ya. Nah, inilah, maka saya pernah mendapatkan penghargaan dari M4RB adalah sebagai pembina pelayanan publik terbaik untuk Banda Aceh. Luar biasa sekali. Ya. Dan itu kategori Indonesia. Kategori Indonesia. Luas sekali. Ya baik, terima kasih banyak nih Pak Aminullah. Pak, harapan Anda dengan adanya nanti Mal Pelayanan Publik ini untuk kedepannya di tahun 2020 dan juga selanjutnya seperti apa Pak? Ya, kita berharap nantinya itu pelayanan itu yang diperlukan oleh yang berhubungan dengan masyarakat tidak ada lagi yang datang ke kantor-kantor. Cukup di Mall Pelayanan Publik saja. Jadi nanti kita pun mau gabung di Dukcapil, gabung di situ kan yang masih ada. Jadi tidak terpisah lagi, semua sudah ada di situ. Jadi benar-benar Mall Pelayanan Publik ini menjadi kemudahan, menjadi efisiensi, menjadi katakanlah
bukan efisien ya, tapi gerakan-gerakan yang tidak perlu terlalu jauh ya, yang harus mereka lakukan seberang sana, seberang sini sudah selesai. Karena mall pelayanan publik ada sebelah sana, ada sebelah sini. Tidak perlu nyebrang jalan, harus naik kereta lagi ke tempat lain. Jadi jika ada yang sudah ada mudah, kenapa harus ribet? Ya, Oke. Pak Muklis, selanjutnya dari Anda sendiri bagaimana harapan Anda untuk kedepannya terhadap adanya mall pelayanan publik yang ada di Kota Banda Aceh, Pak? Ya baik, mungkin sesuai dengan konsepnya adalah dengan adanya mall pelayanan publik, maka di situ bisa terpenuhi untuk beberapa kebutuhan pelayanan bagi masyarakat sekaligus pada hari yang sama, maka kami akan siap selalu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, dengan tentu masyarakat akan menjadi lebih puas, dan malah sekarang kemarin Ibu Deputi menyampaikan sekarang indikator kepuasan masyarakat pelayanan publik terbaik, pelayanan publik prima adalah kepada bisa membuat masyarakat bahagia. Iya. Nah, bukan hanya puas lagi, sekarang bahagia. Jadi begitu keluar dari situ selesai dilayani masyarakat bahagia. Nah itu sekarang indikator ukurannya. Jadi kami insya Allah akan siap memberikan pelayanan yang terbaik. Baik, tambahan Pak Aminullah? Ya, kita berharap Pak Muklis sebagai koordinator daripada pelayanan publik, kita ada konsep service excellent ya. Wow. Jadi yang diharapkan adalah service excellent itu melayani dengan baik dan terciptanya kepuasan bagi yang dilayani dan tercapai apa yang diinginkan ya. Maksudnya sudah kita melayani dengan baik, pelanggannya puas dan ada output. Okay. Jadi ini betul-betul dia bawa pulang itu dengan wajah yang senyum ya, karena mendapatkan service excellent. Dan semua dari petugas itu sudah kita didik ya dalam bagaimana melayani dengan baik ya kepada masyarakat, mulai dari senyum, kemudian harus ada sapa ya. Jadi sehingga masyarakat ini jangan terbingung-bingung datang ke situ. Baik. Jadi supaya ini tanggap daripada dan ada tanggung jawab terhadap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Baik, nah terima kasih banyak untuk Bapak Aminullah Usman, sukses terus ya Pak ya, masih menjadi wali kota terhebat dan juga terfavorit nih Pak. Dan juga terima kasih banyak untuk Bapak Muklis, sukses juga dan mudah-mudahan sehat terus ya Pak ya. Dan ya pemirsa, kita berharap dengan adanya mall pelayanan publik ini bisa menjamin pelayanan yang diberikan adalah yang terbaik dan maksimal demi kepuasan warga. Dan saya Agus Yada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.